Saudaraku, ibadah minggu kita hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan bersama saudara sekalian. Bersama saudara juga. Selamat pagi saudaraku. Setelah merayakan Minggu Trinitas, kita memasuki Minggu Biasa. Pada Minggu Biasa ini, kita diajak untuk merayakan tuntunan kasih Allah yang senantiasa mengasihi dan memberdayakan umatnya untuk dipakai menjadi utusan di tengah dunia. Tugas perutusan di tengah dunia diberikan kepada setiap pengikut Yesus. Berapapun umurnya, apapun gendernya, apapun profesinya, dimanapun berada, setiap kita dipanggil menjadi utusan Kristus. Bagaimana caranya? Mari kita menemukan maknanya di dalam ibadah minggu hari ini dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah yang akan dilayani oleh Saudara Vincentius Indra. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya.
dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya dan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu kami dapat menikmati cinta dan relasi dengan sesama. Namun ampunilah kami ketika kami tidak mampu untuk sungguh-sungguh mencintai-Mu dengan segenap jiwa, hati dan akal budi kami. Kami juga belum mampu mengasihi dan mencintai suami, istri maupun anak-anak kami dengan kasih sejati. Ampuni juga ketika kami gagal memaafkan serta mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu, limpahkan cinta dan rahmat-Mu agar kami mampu mencintai dan mengampuni sesuai dengan kasih dan rahmat-Mu yang besar. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saudaraku, berita anugerah bagi setiap kita yang mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Terimalah di dalam Injil Matius pasal 25 ayatnya yang 40b. Matius 25 ayatnya yang ke-40b yang mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah berita anugerah yang indah bagi kita semua. Damai Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Anda. Jalanku gelap
menerpaku, mentari pun tak berseri. Tuhan biarlah ku pegang tanganmu, ku tak dapat maju sendiri. Hujan atau jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan sabdanya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah dan sucikanlah hati dan pikiran kami ketika kami sebentar lagi akan membuka Alkitab kami dan ketika kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun kami dan membantu kami menemukan mutiara-mutiara kebaikan di balik setiap firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, Tuhan. Sembunyikanlah kami di belakang kaki salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu sajalah yang nampak, bukan kemuliaan kami. Tuhan, inilah kami. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan mewartakan sabda kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati lidah dan bibirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-35 hingga pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayatnya yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi memelihara firman-Nya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya! Setelah minggu lalu kita sebagai gereja merayakan hari Minggu Trinitas, kita diajak untuk menghayati penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini, saudaraku, kita masuk pada minggu biasa. Dan di minggu biasa ini kita diajak untuk memaknai penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku, saya percaya ada begitu banyak kisah kesaksian dari Anda dan saya yang menggambarkan betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak hanya di dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, saudara-saudara, tetapi juga di dalam peristiwa keseharian apapun yang nampaknya biasa-biasa saja. Tidak jarang penyertaan Tuhan Yesus melahirkan cerita yang luar biasa, yang menguatkan iman kita. Bahkan tidak jarang, saudaraku, kesaksian yang kita bagikan, kesaksian yang kita ceritakan menjadi inspirasi bagi yang mendengarkannya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa baik, saya rindu membagikan kesaksian seorang bapak bernama Ferry ke hadapan ibu bapak saudara yang terkasih. Beliau membagikan pengalaman hidupnya betapa Tuhan Yesus mengasihi dirinya dan mengangkat dirinya dari kehampaan hidup. Saudaraku, sejak tahun 1998 hingga tahun 2014, kurang lebih 16 tahun, saudara, Pak Ferry ini terjerat kasus narkoba. Bahkan beliau mengatakan, sudah hampir setiap hari saya pakai yang namanya narkoba, obat terlarang. Tiada hari tanpa narkoba, kata Pak Ferry. Namun alur hidupnya berubah seketika, saudara-saudara, ketika dirinya menyadari ada kasih Tuhan, ada cinta Tuhan yang selalu tidak berhenti menyapanya. Bagaimana kisah selengkapnya, saudaraku? Kita simak kesaksian Pak Ferry berikut ini. Saya pemakai
narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, wah, itu udah luar biasa tuh. Udah hampir setiap hari pakai. Hidup juga udah nggak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, nggak pernah mikirin orang, keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Nggak ada rasa sayang, nggak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV. Saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia, seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu, dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut, udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama nih, biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh, dekat sama kita seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya, luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu. Nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah ini. Saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Ya saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Ya, dia menunjukkan saya sebuah Alkitab, ini baca firman berat. Ya. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses, di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun, siapa sih yang bisa terima? Wah 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok, saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Ini seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10:13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana, ya luar biasa. Tuhan itu makanya. Saya sangat bersyukur Tuhan proses saya, memang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu nggak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang 1 orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang
dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, kalau nggak sekarang udah, kita udah menjadi keluarga yang lebih baik gitu. Dalam kehidupan lamanya sebagai pemakai narkoba, saudaraku, Pak Ferry merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Yang memenuhi dirinya, yang memenuhi batinnya adalah egonya sendiri. Ego, dan ego. Kala itu bagi Pak Ferry, saudara-saudara, buat apa saya kenal orang lain? Nggak penting. Nggak penting saya tahu orang lain. Nggak penting saya mencintai keluarga saya. Nggak penting saya kenal yang namanya sahabat. Nggak penting yang saya kenal namanya Tuhan. Nggak penting mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Akan tetapi saudara-saudara, kemudian Tuhan izinkan Pak Ferry ditangkap polisi dan masuk ke dalam penjara. Akan tetapi saudaraku, betapa baiknya Tuhan. Kasih Tuhan tidak berhenti menyapa Pak Ferry sekalipun ia berada di dalam penjara. Pak Ferry bertemu dengan seseorang yang begitu baik. Pak Ferry merasa kagum dan tersentuh pada orang yang mendekatinya ini, saudara. Orang ini divonis 14 tahun penjara, 9 tahun lebih lama dari hukuman Pak Ferry. Ia bertanya-tanya kepada orang itu, kenapa Anda begitu baik sekali dan bisa tenang menjalani hukuman ini? Kenapa Anda bisa tersenyum lega? Padahal Anda sedang dipenjara, padahal Anda sedang menerima hukuman lebih berat dari saya. Lantas orang ini menunjukkan Alkitabnya, firman Tuhan yang telah mengubah dan memperbaharui mata hati saya. Firman Tuhan yang telah mengubah dan memperbaharui hidup saya. Saat itulah hati Pak Ferry kemudian luluh, saudara. Sekalipun ia terbatasi oleh tembok penjara yang tebal-tebal, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kata Pak Ferry apa, saudara-saudara? Ada jalan yang masih terbuka. Bahkan ada jalan yang selalu terbuka, yakni sang jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dan dari sana Pak Ferry mulai membuka hatinya untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya kagum dengan perkataan Pak Ferry yang mengatakan demikian. Sekalipun di tempat paling hina menurut mata dunia, yakni di penjara, saya tetap bersuka cita karena saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesaksian Bapak Ferry ini mengingatkan kita akan karya Tuhan Yesus selepas menyampaikan khotbah di bukit. Injil Matius 9 ayat 35, saudaraku, Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudaraku, Yesus mengunjungi dan menjamah orang-orang yang saat itu dipandang hina oleh dunia, orang-orang yang saat itu dipandang najis oleh kebanyakan orang, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang kerasukan setan, orang-orang yang sakit dan yang lain sebagainya. Yesus mengitari semua daerah dan mulai melakukan karya mujizatnya. Saudaraku, seseorang tidak akan tahu secara persis apa masalah yang sebenarnya sedang dihadapi,
tanpa belusuan, tanpa datang langsung, tanpa terjun langsung ke lapangan. Bukan hanya mengandalkan data di atas kertas saja, saudara-saudara. Tapi data secara visual, data secara penglihatan. Demikian juga Yesus. Maka dari itu saudara-saudara, setelah Yesus melihat keadaan mereka, Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Saya ajak saudara membaca ayat 36, Matius 9 ayat 36 yang mengatakan demikian, 2-3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, apa makna belas kasihan? Belas kasihan dapat berarti ikut merasakan apa yang orang lain alami, merasakan derita orang lain seolah-olah itu semua adalah derita kita sendiri. Dengan demikian, saudaraku, Yesus tergerak hati karena Yesus benar-benar mengalami, Yesus benar-benar memahami penderitaan yang mereka alami. Ia mencoba menyelami sudut pandang mereka. Saudaraku, Yesus tidak duduk menunggu orang-orang yang datang kepadanya, tapi dia datang menjumpai banyak orang dan ia memahami penderitaan mereka. Setiap dari kita tidak bisa hidup sendiri. Saya percaya itu, saudara-saudara. Pak Ferry dalam kesaksiannya pernah merasa bahwa saya kuat kok hidup sendiri. Saya bisa kok hidup sendiri. Saya bisa kok hidup seorang diri sendirian. Saya bisa kok mengatasi masalah saya seorang diri. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, ia sadar bahwa ia butuh Tuhan dan orang-orang di sekitarnya. Saudaraku yang terkasih, menghadirkan tanda kerajaan Allah, tema kita hari ini. Berarti Anda dan saya siap membangun perjumpaan dengan Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar mengenal dan memahami orang-orang di sekitar kita? Atau selama ini kita hanya mengenal orang-orang di sekitar kita sebatas fungsinya saja? Dia adalah teman saya, dia adalah atasan saya, dia adalah karyawan saya, dia adalah saudara saya, dia adalah mama papa saya, orang tua saya, dia adalah anak saya. Nah, inilah yang dinamakan mengenal orang lain, mengenal orang-orang di sekitar kita sebatas fungsinya saja. Sehingga jika mereka tidak ada, barulah kita mulai sadar dan kita mulai mencarinya. Benar-benar mengenal dan memahami orang lain, saudaraku, berarti tidak sebatas itu. Kita diminta juga untuk memahami sudut pandang orang lain, mencoba berpikir seperti orang lain, sehingga kita tidak terjebak dalam ego kita dan mudah untuk menghakimi. Bayangkan, saudaraku, suatu hari Anda sedang mengendarai mobil bersama dengan keluarga, dan ternyata ada motor ugal-ugalan, saudara-saudara. Lampu sennya ke kanan, tapi beloknya ke kiri, hampir menyerempet mobil Anda. Dan motor itu terus berlalu tanpa henti untuk minta maaf kepada saudara. Apakah yang akan saudara lakukan? Pasti Anda kesal, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kesel, gitu ya. Tetapi bayangkan kalau Anda tahu apa yang dihadapi pengendara motor itu. Mungkin saja pengendara motor itu kepanasan karena terik matahari. Ia baru saja menghadapi macet. Mungkin saja ia adalah tukang ojek pangkalan yang terburu-buru karena sebentar lagi istrinya mau melahirkan. Belum juga mungkin ia sedang pusing karena ia harus cari uang untuk pendaftaran sekolah anaknya. Mungkin juga ia sedang pusing cari uang kontrakan gak dapat. Seharian gak ada pemasukan sama sekali. Seharian gak ada penumpang sama sekali.
Saudara, saya memang tidak membenarkan tindakan ugal-ugalannya, tapi saya mau ajak kita untuk berusaha memahami sudut pandang orang lain. Atau dalam kesaksian Pak Ferry tadi, di mata sebagian orang, Pak Ferry itu apa sih? Hanya sebagai pemakai narkoba, penjahat, nggak bener deh. Jauhin aja Pak Ferry, dia dosa, dia jahat, dia sudah masuk ke dalam dosa. Udahlah jauhin saja, jangan dekat-dekat. Tapi Pak Ferry sangat bersyukur. Kenapa saudara? Ia menemukan sahabat yang benar-benar mengerti dan memahami pikiran dan keadaannya. Sehingga orang itu bisa menguatkan dan memperbaharui hidup Pak Ferry. Dan Pak Ferry bisa melihat Yesus yang ada, yang hadir di dalam orang yang menguatkannya itu. Saudaraku yang terkasih, Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang menderita. Mereka ingin dijamah oleh Yesus, sementara Yesus hanya memiliki 2 tangan. Karena itu Yesus berkata, saudaraku, di ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mengapa pekerjanya sedikit, saudaraku? Sebab banyak orang sibuk dengan urusannya sendiri dan mulai mengabaikan orang di sekelilingnya. Orang tidak lagi peduli dengan satu sama lain. Maka dari itu Yesus meminta para muridnya untuk berdoa. Agar apa, saudaraku? Agar dikirimkan lebih banyak lagi pekerja untuk memanen berlimpahnya tuaian. Selain mengajak berdoa, saudaraku, Yesus juga memberikan pesan yang sangat penting kepada para muridnya. Di manakah pesan itu dan apakah pesan itu? Saya mau ajak saudara-saudara membaca Matius 10 ayat 5. Matius 10 ayat 5. Kita baca bersama. 2, 3. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Apa maksudnya, saudara-saudara? Maksud dari pesan ini adalah supaya para murid mengawali tugas perutusannya kepada orang-orang, bukan orang yang jauh, tapi orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Orang-orang yang selama ini berada di dekat mereka. Mereka harus mengawali tugas perutusannya bukan di Samaria terlebih dahulu, tapi di Galilea, di lingkungan terdekat mereka. Lantas saudara-saudara, jika kita semua juga adalah murid-muridnya, tugas perutusan harus diawali di lingkungan terdekat kita. Di manakah lingkungan terdekat kita, saudara-saudara? Jelas di dalam keluarga saudara dan saya terlebih dahulu. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. Apa? Silvana.
嚟食飯。 How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Apa? Ini sebenarnya apa? Ay, lihat mo boleh. Lihat jadi sakit. But it's even harder not to love. Pak, Ma. Apa? Mama, Stefan. Keluarga adalah tempat paling pertama kita bertumbuh, saudara. Jika tidak ada rasa memahami dan saling mengerti di dalam keluarga, Anda dan saya tidak akan pernah bisa melayani banyak orang dengan benar-benar ikhlas dan penuh rasa syukur. Dalam cerita tadi, saudara-saudara, cuplikan yang kita saksikan barusan, seorang ayah tidak hanya mengenal, tapi mencoba memahami kondisi anaknya. Namun apa yang dilakukan anaknya? Anaknya membalas rasa cinta, rasa kasih, belas kasih ayahnya dengan ego dan ketidakpedulian terhadap ayahnya sendiri. Sang ayah begitu mengenal anaknya, akan tetapi sang anak memandang ayah hanya sebatas fungsinya. Dia ayahku, cukup. Hanya sebatas fungsinya saja, saudara-saudara. Bagi saudara yang saat ini menyaksikan tayangan ini, bersama dengan istri, bersama dengan suami Anda, bersama dengan mama, papa, orang tua Anda, bersama dengan anak, mari saya ajak hampirilah mereka, saudara-saudara. Peluklah dengan erat mereka. Peluklah dengan erat mereka. Katakanlah, aku mau berbelas kasih terhadap engkau. Aku mau mengasihimu dengan segenap hati. Aku mau mencintaimu dengan segenap hati. Kalau saudara merasa hari-hari ini mengabaikan orang-orang terdekat Anda, kalau saudara hari-hari ini merasa Anda kok rasanya kurang memperdulikan istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, mari saat ini peluk erat-erat. Katakan, maafkan ayah, maafkan ibu, maafkan aku sebagai anak. Saat ini aku mau mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Saat ini aku memperbaharui hidupku untuk mengasihi, untuk mendengarkanmu, untuk memperhatikanmu, untuk mencintaimu. Dan aku mau berjuang memahami keadaan. Saudara-saudara, mengapa kita harus melakukan ini semua? Karena kita telah beroleh kasih karunia Allah secara cuma-cuma. Paulus menyebut bahwa karunia Kristus untuk kita dilakukannya waktu kita masih lemah akibat diperbudak oleh dosa. Kristus telah mati demi kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus sudah merasakan apa yang dibutuhkan dan dirasakan kita, saudara. Dia mengambil rupa manusia dan memberikan belas kasih-Nya pada kita. Syukur kepada Allah jika Anda dan saya siap menjadi manusia yang penuh belas kasih. Hadirkanlah mulai dari diri sendiri, lalu keluarga Anda. Jangan pernah menuntut untuk selalu dipahami. Jika Anda benar-benar tulus berjuang, mengenal dan memahami orang-orang di sekitar Anda, pastilah Anda juga akan dipahami. Namun jika Anda merasa tidak kunjung dipahami, tidak kunjung dimengerti, janganlah kesal hati, janganlah tawar hati.
Apapun yang terjadi, saudara-saudara, berbuat baiklah dan berbelas kasihlah. Itu berarti Anda dan saya sudah dan sedang diutus menghadirkan tanda kerajaan sorga, kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam syafaat kami pagi hari ini, kami mau menaikkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di dalam kasih penyertaan-Mu itulah kami beroleh ketenangan dan keberanian menapaki hidup kami. Dan ajarkanlah kami memaknai belas kasih-Mu dengan sungguh, membangun perjumpaan secara personal dengan diri kami sendiri dan orang lain yang membutuhkan di sekitar kami, orang lain yang berada di sekitar kami. Benar-benar memahami sudut pandang orang lain dan tidak mudah menghakimi satu dengan yang lain, bahkan merasa diri paling benar. Mampukan kami ya Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu pertama-tama di dalam keluarga kami. Saling mengerti, bukan saling berambisi. Saling peduli, bukan saling menyendiri. Saling mendengarkan, bukan saling berlomba untuk didengar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masa normal yang baru yang kami jalani saat ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk berdamai dengan kebiasaan-kebiasaan baru kami. Hidup dengan protokol kesehatan dan benar-benar mentaati segenap peraturan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di berbagai tempat. Tuhan memberkati gereja-Mu, baik yang sudah memulai peribadatan minggu secara langsung di gedung gereja, maupun yang masih dilakukan secara online atau daring, sebagaimana kami di dalam lingkup Sinode GKI. Kiranya Tuhan memberkati semua gereja Tuhan di dunia ini. Terkhusus juga untuk kami sebagai jemaat GKI Karanglewas Purwokerto, kiranya juga Tuhan juga menjaga dan memberkati kami. Di tengah roda kehidupan kami yang terus berputar, tolonglah kami untuk menghadapi kehidupan kami dengan bijaksana, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami mau memiliki iman yang makin dewasa Tuhan, melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang Kristus, bukan semata-mata sudut pandang kami. Tolonglah gereja-Mu di tengah kegiatan gerejawi yang dilakukan secara online. Kiranya iman kami tetap bertumbuh dan berbuah, menghadirkan tanda kerajaan Allah dengan memahami dan mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, Purwokerto. Tuhan juga memberkati setiap aparatur pemerintahan daerah kami, dan kami juga boleh menjadi warga daerah yang senantiasa menjaga dan mendoakan kota kami yang kami cintai ini. Bagi kami ya Tuhan, maupun rekan-rekan kami yang saat ini tengah sakit maupun lemah tubuh, kiranya Tuhan menjamahnya, agar di tengah rasa sakit yang dialaminya, ia boleh terus menaikkan rasa syukur yang tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Kiranya pemulihan ada bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini bulan ini berulang tahun, kiranya juga Tuhan memberkati, agar di usia yang baru yang Tuhan anugerahkan, mereka beroleh kesukacitaan dan kegembiraan menjalani kehidupannya. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan syafaat kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami
jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk setiap berkat, pemeliharaan, dan anugerah perbedaan yang Tuhan berikan, kita mau bersyukur atasnya. Dan akan kita pautkan syukur ini dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang Saudaraku, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Persembahan dapat dikumpulkan di dalam amplop persembahan yang sudah dibagikan, atau dapat melalui nomor rekening gereja yang tertera dalam warta jemaat. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas segala berkat Tuhan yang dicurahkan atas setiap kami. Bahkan Engkau sendiri sebagai Sang Sumber berkat senantiasa memimpin kehidupan kami. Untuk itu, perkenankanlah kami mempersembahkan sebagian dari harta kami sebagai simbol rasa syukur kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama dengan anggota keluarga kami ini menjadi persembahan yang bermakna untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini dan juga untuk kesejahteraan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa yang adil memenuhi seluruh hidup kita, agar kita mampu hidup mewartakan kerajaan sorga di dunia ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus menjadikan hidup kita berlimpah dengan kasih bagi Tuhan dan sesama. Kiranya penyertaan Roh Kudus menjadikan kita saling meneguhkan satu sama lain di dalam ikatan kasih yang kekal. Haleluya. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidup.